Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, malik yaumiddin, khaliki kulli syai'in fil alami la syarikalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Solihin dengan NPM 21763. Di sini saya akan mencoba belajar mempresentasikan sebagai tugas tambahan mata kuliah kalkulus 1. Nah, di sini saya akan memilih materi bagian fungsi limit dengan faktorisasi. Langsung saja kepada pembahasan mengenai fungsi limit dengan faktorisasi. Di sini ada pengertian, ada contoh, rumus-rumus dari limit fungsi tersebut, dan bagaimana cara mencari nilai limit tersebut, dan soal plus cara penyelesaiannya. Nah, untuk yang pertama saya akan mencoba menjelaskan dari pengertian dari fungsi limit dengan faktorisasi itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan limit fungsi itu jika X semakin dekat dengan A tetapi X tidak sama dengan A, maka fx akan semakin dekat dengan L. Nah, ini dia contohnya seperti pada tampilan layar. Nah, untuk selanjutnya kita bahas pada teorema limit. Nah, di sini ada beberapa teorema limit utama. Ada 7 teorema limit, bisa kalian lihat sendiri bahwa jika fx dan gx adalah fungsi dan k konstanta, maka ke-1 limit x mendekati a, fx ditambah gx sama dengan limit x mendekati a, fx ditambah limit x mendekati a, gx. Nah, yang kedua, limit x mendekati a, fx dikurang gx sama dengan limit x mendekati a dikurang limit x mendekati a, gx. Yang ketiga, limit x mendekati a, fx kali fx dikali fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a sama dengan limit x mendekati a, fx dikali limit x mendekati gx, limit x mendekati a, gx. Nah, mungkin kalau dibacakan terlalu menguras durasi, jadi bisa kalian lihat sendiri bahwa teorema limit ini ada teorema limit utama itu ada 7 teorema limit. Ada penambahan, pengurangan, pengkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa teorema limit yang dapat digunakan dalam menyelesaikan teorema limit. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita ke bagaimana sih cara mencari nilai limit. Nah, di sini ada beberapa cara, ada 3 cara untuk mencari nilai limit, yaitu yang pertama dengan cara substitusi, yang kedua dengan cara pemaktoran, dan yang ketiga dengan cara kali sekawan. Nah, 3 cara ini tidak semuanya bisa digunakan ke dalam bagaimana cara memecahkan soal tersebut. Jadi 3 cara ini kita ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu tahap substitusi, yaitu tahap substitusi itu langkah awal yang dilakukan untuk mencari nilai limit tersebut. Nah, jadi langkah awal untuk mencari nilai limit itu menggunakan cara substitusi terlebih dahulu, dan langkah substitusi ini bisa dibilang cara yang paling mudah untuk menentukan nilai limit tersebut. Nah, yang kedua ada cara pemaktoran. Nah, yang ketiga ada kali sekawan.
jika kita menyelesaikan sebuah soal, kita menggunakan cara substitusi, namun hasilnya itu 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, jadi itu tuh bukan soalnya yang salah, tapi cara penyelesaian soalnya kita yang salah. Jadi kita harus mencari cara penyelesaian soal yang lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Bisa menggunakan pemaktoran atau kali sekawan. Nah, itu untuk mencari nilai limit ada 3 cara menggunakan substitusi, pemaktoran, dan kali sekawan. Untuk selanjutnya ini ada menyelesaikan limit dengan pemaktoran. Nah, kebetulan pembahasan ini saya dihususkan untuk menjelaskan limit dengan cara pemaktoran. Kan ada tadi ada cara substitusi, pemaktoran, dan kali sekawan. Namun saya akan fokuskan kepada limit dengan pemaktoran. Nah, lanjut saja kepada dari tadi pengertian, rumus, dan sebagainya. Jadi kalau matematika itu nggak perlu kebanyakan materi lah. Yang kita perlukan itu praktek biar otak kita ya diasah gitu. Oke. Nah, di sini ada contoh soal penyelesaian soal 1. Di sini ada soal limit x mendekati 2, x kuadrat min 6x ditambah 6 per x pangkat 3 min 4x. Nah, ini soalnya. Nah, langkah awal tadi kita coba terlebih dahulu menyelesaikan dengan cara substitusi. Nah, di sini udah ada cara substitusi. Kita kalau substitusi itu tinggal x-nya diganti dengan, jika limit x mendekati 2 berarti x-nya diganti dengan angka 2. Nah, di sini kan 4. Nah, di sini kan x pangkat 2 min 5x ditambah 6x ditambah 6 per x pangkat 3 min 4x. Nah, kita substitusikan langsung aja. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 5 kali 2 ditambah 6. Terus per 2 pangkat 3 dikurang 4 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4, 5 kali 2 hasilnya negatif 10 karena ininya negatif. Terus ditambah 6 per 2 pangkat 3 sama dengan 8, 4 kali 2 sama dengan 8. Ini negatif. Itu menghasilkan 0/0. Berarti penyelesaian dengan cara substitusi ini tidak mendapatkan hasil. Jadi kita harus beralih cara menggunakan cara yang berikutnya, yaitu cara pemaktoran. Nah, di sini ada cara pemaktoran. Limit x mendekati 2, x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 per x pangkat 3 min 4x. Limit x mendekati 2 itu akan menghasilkan limit x mendekati x min x kurang 3 kali x kurang 2 per x kali x kuadrat kurang 4. Nah, pasti ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran teman-teman, bagaimana sih sehingga bisa menghasilkan seperti ini, sehingga jadi caranya bagaimana sehingga bisa seperti ini tuh. Nah, jadi caranya itu, jadi supaya bisa menghasilkan seperti ini itu kita perlu mengkalikan dan menjumlahkan. Nah, itu. Jadi perkalian berapa dan penjumlahan berapa jika dikalikan dan dijumlahkan hasilnya itu
menghasilkan 5x tambah 6. Nah, jadi berapa kali berapa yang menghasilkan 6, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya 5. Nah, kita ambil kesimpulan bahwa perkalian yang menghasilkan 6, bilangan 6 tersebut itu 3 dan 2. Nah, jika 3 dikali 2 itu akan menghasilkan 6, dan kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 5. Nah, di sini kita kan enggak positif ya, ada 5-nya itu negatif dan 6-nya itu positif. Nah, jadi untuk menghasilkan sesuai dengan yang awal, yang soal, kita ambil kesimpulan bahwa semuanya itu negatif, karena kalau negatif dan negatif kalau dikalikan itu akan menghasilkan positif. Nah, tetapi kalau dijumlahkan itu negatif dan negatif, ya tetap negatif karena penjumlahan. Nah, di sini akan menghasilkan limit x mendekati 2, x kurang 3 dan x kurang 2 per x kali x kuadrat kurang 4. Nah, itu ada lagi, itu sama yang di bawah juga kan, tadinya itu x pangkat 3. Nah, di sini kita dipecahkan supaya tidak terlalu banyak. Jadi x-nya itu 1 dikeluarkan, terus dalam kurung x kuadrat min 4. Nah, lanjut, limit x mendekati 2 x kurang 3 dan x kurang 2 per x tambah 2 dan x min 2. Nah, karena di sini ada sama kesamaan itu, yaitu x min 2, itu kita bisa langsung coret aja biar mempermudah gitu. Kita langsung aja coret yang sama, yaitu x min 2. X min 2 nya kita coret. Nah, tinggal sisa x min 3 per x tambah 2. Nah, setelah menghasilkan itu, kita lanjut tinggal memasukkan limit x tersebut. Nah, kan tadi limit x itu mendekati 2, berarti x-nya itu kita ganti dengan 2. Nah, di sini 2 kurang 3 per 2 kali 2 tambah 2. Nah, 2 min 3 itu, 2 kurang 3 itu akan menghasilkan negatif 1. Dan 2 ketika ada pengkalian dan penjumlahan itu didahulukan pengkalian. Namun jika ada penjumlahan yang di dalam kurung, kita selesaikan terlebih dahulu penjumlahan yang ada di dalam kurung tersebut. Jadi 2 tambah 2 menghasilkan 4, baru kita kalikan dengan 2. 4 kali 2 menghasilkan 8. Jadi jumlahnya itu min 1 per 8. Nah, mungkin sekian pembahasan materi limit fungsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.